Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar adik-adik semua? Semoga sehat selalu dan selalu dalam lindungan Allah SWT. Di kala pandemi ini, kita tidak bisa bertemu dan bertatap muka secara langsung. Nah, jadi kita secara virtual aja ya. Nah, sebelum masuk materi, alangkah baiknya kita perkenalkan dulu. Nah, nama saya Dwi Deni Rohmah. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang sel. Sebelumnya, adik-adik tahu nggak sih sel itu apa? Nah, setelah mengetahui apa itu sel, kalian tahu nggak sih siapa penemu sel pertama? Dan komponen apa saja yang terkandung di dalam sel itu? Nah, di sini akan kita bahas siapa penemu sel dan komponen apa saja yang terkandung dalam sel. Nah, mari kita bahas ke materi. Nah, sekarang kita langsung masuk ke materi. Nah, materi yang pertama itu ada penemuan dan teori sel. Nah, di sini itu ada sejarah sel dan teori sel. Apa sih sejarah sel? Nah, sel berasal dari kata Latin cella yang berarti ruangan kecil. Orang yang pertama kali mengemukakan adanya sel adalah Robert Hooke. Pada tahun 1665, ia melakukan pengamatan terhadap sayatan gabus dengan menggunakan mikroskop. Hooke melihat adanya ruangan-ruangan kecil yang menyusun gabus tersebut. Nah, ruangan kecil itu diberi nama sel. Nah, jadi udah tahu kan siapa penemu sel pertama itu? Nah, udah tahu juga kan pengertian dari sel itu sendiri. Nah, sel itu sendiri adalah unit terkecil bagian dari kehidupan. Selanjutnya, pada tahun 1831, Robert Brown mengatakan bahwa sel merupakan suatu ruangan kecil yang dibatasi oleh membran, yang di dalamnya terdapat cairan yang disebut protoplasma. Nah, protoplasma ini sendiri terdiri dari plasma sel atau yang disebut sitoplasma, dan inti sel yang disebut sebagai nukleus. Nah, di dalam inti sel itu sendiri terdapat plasma inti atau bisa yang disebut nukleoplasma. Nah, yang kedua itu ada teori sel. Apa aja sih teori sel? Nah, yang teori sel yang pertama itu dari Jacob Schleiden dan Theodor Schwann. Nah, pada tahun 1839, Schleiden yang ahli botani berkebangsaan Jerman mengadakan pengamatan mikroskopis terhadap sel tumbuhan. Pada waktu yang bersamaan, Theodor Schwann melakukan pengamatan terhadap sel hewan. Yang dari hasil pengamatannya mereka menarik kesimpulan. Yang pertama itu, tiap makhluk hidup terdiri dari sel. Yang kedua, sel merupakan unit struktural terkecil pada makhluk hidup. Dan yang terakhir itu, organisme bersel tunggal terdiri dari sebuah sel organisme lain yang tersusun oleh lebih dari satu sel disebut dengan organisme bersel banyak. Nah, yang selanjutnya, teori sel yang selanjutnya itu dari Max Kolkschis, yang dimana Max Kolkschis ini menyatakan protoplasma merupakan dasar dari fisik kehidupan. Jadi protoplasma itu bukan hanya bagian struktur sel, tetapi juga merupakan bagian penting dari sel dan sebagai tempat berlangsungnya reaksi-reaksi kimia kehidupan. Nah, yang ketiga ada dari Rudolf Virchow. Ia berpendapat bahwa omnicellular ex cellulae, yang dimana sel itu berasal dari sel sebelumnya. Dan yang keempat ada dari Felix Durjadin, yang dimana ia beranggapan bagian terpenting sel adalah cairan sel yang sekarang disebut dengan protoplasma. Nah, yang kelima itu ada Johannes Purkinje, yang dimana ia mengajukan istilah protoplasma untuk menamai bahan embrional sel telur. Yang keenam itu ada Henry Ducrochet, yang dimana sel merupakan elemen fundamental dari organisme.
Nah, yang ketujuh ini, yang selanjutnya ini ada dari Jean-Baptiste de Lamarck, yang dimana ia beranggapan setiap badan hidup merupakan kumpulan sel. Nah, selanjutnya itu ada dari C. Bernard, yang dimana ia beranggapan inti sel merupakan struktur terpenting dari sel yang mengatur seluruh pekerjaan sel. Nah, yang terakhir itu ada dari E. Strasburger, yang dimana ia beranggapan setiap inti sel berasal dari inti sebelumnya yang terbentuk melalui proses pembelahan. Nah, materi selanjutnya ada sel prokaryotik. Nah, apa saja sih karakteristik dari sel prokaryotik ini sendiri? Nah, karakteristik itu yang pertama, ukuran sel yang berkisar antara 1-10 mikron. Yang kedua, bersifat uniseluler yang membentuk koloni atau filamen. Yang ketiga, bentuk sel terdiri dari bulat, batang, dan datar. Nah, yang keempat, ada yang bersifat autotrop dan heterotrop. Yang terakhir itu reproduksinya secara aseksual, pembelahan biner, transformasi, konjugasi, dan transduksi. Nah, di sini kalian bisa lihat ya, bagian-bagian apa saja sih yang ada di sel prokaryotik itu sendiri. Di sini tuh ada dinding sel, membran sel, sitoplasma, ribosom, plasmid, pili, nukleus, flagellum. Nah, dan di sini tuh ada kapsul. Nah, selanjutnya ada sel eukaryotik. Apa saja sih karakteristik dari sel eukaryotik? Nah, karakteristiknya itu yang pertama itu ada ukuran sel berkisar antara 10-100 mikron. Nah, lebih besar dari sel prokaryotik itu sendiri ya. Tadi kalau prokaryotik itu berkisar antara 1-10 mikron, dan sedangkan dari sel eukaryotik itu ada 10-100 mikron. Yang kedua, ada struktur sel yang kompleks atau yang disebut organel sel dan multiseluler. Nah, tadi kalau misalkan yang sel prokaryotik itu bersifat uniseluler. Nah, kalau yang sel eukaryotik ini bersifat multiseluler. Karakteristik yang ketiga, ada reproduksi secara mitosis maupun meiosis. Beda ya sama prokaryotik. Kalau di sini eukaryotik itu reproduksinya secara mitosis atau menggunakan sel tubuh, atau meiosis yang menggunakan sel kelamin. Dan yang terakhir itu bersifat autotrop atau heterotrop. Nah, di sini bisa dilihat ya, ada bagian-bagian dari sel eukaryotik sendiri. Di sini ada retikulum endoplasma, yang dimana retikulum endoplasma itu terbagi dua. Ada retikulum endoplasma yang kasar dan retikulum endoplasma halus. Ada nukleoplasma, nukleus, membran inti, dan itu bagian dari sel inti. Sini ada aparatus Golgi, sentriol, lisosom, sitoplasma, membran sel, mitokondria, dan ribosom. Nah, selanjutnya di sini ada materi tentang komponen kimiawi penyusun sel. Nah, di sini ada unsur kimiawi makhluk hidup. Nah, yang pertama itu ada oksigen. Kenapa sih kok oksigen? Nah, oksigen ini merupakan unsur kimiawi makhluk hidup terbesar di antara yang lain. Kenapa? Karena di dalam tubuh kita ini paling banyak itu adalah oksigen. Nah, yang kedua ini ada karbon. Kenapa kok karbon? Nah, karbon ini sendiri adalah semua organisme mengandung karbon. Nah, karena karbon ini menjadi dasar molekul organik yang ada dalam tubuh. Apa saja sih molekul organik yang ada dalam tubuh? Nah, molekul organik ini sendiri terdiri dari lemak, protein, karbohidrat, dan asam nukleat. Nah, molekul organik ini semuanya mengandung karbon. Nah, yang dimana karbon itu sendiri sebenarnya tidak semuanya molekul organik, karena karbon itu sendiri ditemukan sebagai karbon dioksida atau CO2. Nah, kita menghirup udara itu 20% itu oksigen, dan udara yang kita keluarkan pada saat bernapas itu mengandung sedikit
oksigen namun kayak karbon dioksida. Nah, yang ketiga itu ada hidrogen. Nah, karena 60% dari berat tubuh kita itu mengandung air. Nah, karena tubuh kita itu 60% yang mengandung air, nah banyak hidrogen yang ada di air yang berfungsi untuk mengangkut nutrisi, membuang limbah, melumasi organ dan sendi, dan mengatur tubuh kita. Nah, yang keempat itu ada nitrogen, yang dimana 3% dari massa tubuh manusia itu adalah nitrogen. Nah, yang dimana protein, asam nukleat, dan molekul organik lainnya itu mengandung nitrogen. Nah, yang kelima itu ada kalsium, yang dimana kalsium ini menyumbang 1,5% dari berat badan manusia. Yang selanjutnya itu ada fosfor. Kenapa kok fosfor? Nah, sekitar 1,2% sampai 1,5% itu tubuh kita terdiri dari fosfor. Nah, fosfor itu penting untuk struktur tulang dan merupakan bagian dari molekul energi primer dalam tubuh. Nah, yang selanjutnya itu ada kalium. Nah, kalium itu menjadi naik 0,2% dan dari 0,2% menjadi 0,35% pada tubuh. Karena kalium itu sendiri adalah mineral terpenting dalam semua sel. Nah, kalium ini berfungsi sebagai elektrolit dan sangat penting untuk melakukan impuls listrik dan kontraksi otot. Nah, yang selanjutnya itu ada sulfur. Sulfur kan belerang. Nah, di sini kelimpahan sulfur adalah 0,20 hingga 0,25% dalam tubuh manusia. Sulfur sendiri merupakan komponen penting dari asam amino dan protein di dalam keratin yang membentuk kulit, rambut, dan kuku. Nah, sulfur juga diperlukan untuk respirasi sel, yang dimana memungkinkan sel untuk menggunakan oksigen. Nah, yang selanjutnya itu ada sodium dan natrium, yang dimana sekitar 0,10 sampai 0,15% itu massa tubuh kita adalah unsur natrium. Nah, natrium sendiri adalah elektrolit yang berperan penting dalam tubuh. Nah, natrium ini merupakan komponen penting dari sel dan cairan yang dibutuhkan untuk transmisi impuls saraf. Natrium membantu mengatur volume, suhu, dan tekanan darah. Nah, yang terakhir itu ada magnesium, yang dimana magnesium. Nah, magnesium ini yang ada dalam tubuh kita itu sekitar 0,05% dari berat badan manusia. Nah, sekitar setengahnya ya. Sekitar setengah dari magnesium tubuh itu ditemukan dalam tulang. Nah, fungsi magnesium dalam tubuh itu apa sih? Nah, magnesium itu penting untuk berbagai reaksi biokimia. Nah, mengatur detak jantung, tekanan darah, dan kadar glukosa darah pada manusia. Dan magnesium itu sendiri bisa dipergunakan dalam sintesis protein dan metabolisme. Dan magnesium itu sendiri diperlukan untuk mendukung sistem kekebalan tubuh, otot, dan fungsi saraf yang tepat. Nah, di sini ada senyawa kimiawi makhluk hidup, yang dimana senyawa kimiawi itu terbagi menjadi dua jenis. Ada senyawa kimiawi organik dan senyawa kimiawi anorganik, yang dimana senyawa kimiawi organik ini terdiri dari karbohidrat, protein, lipid, dan asam nukleat. Dan senyawa kimia anorganik itu sendiri terdiri dari air, mineral, dan vitamin. Nah, kita bahas satu-satu ya. Yang pertama itu dari senyawa kimia organik itu sendiri. Yang pertama itu ada karbohidrat. Kenapa sih kok karbohidrat? Nah, karbohidrat itu sendiri adalah berfungsi untuk menghasilkan energi dalam tubuh. Nah, karbohidrat itu sendiri terbagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama itu ada karbohidrat sederhana,
dan karbohidrat kompleks. Yang dimana karbohidrat sederhana ini terdiri dari monosakarida dan disakarida. Nah, dan yang kedua itu ada karbohidrat kompleks, yang dimana karbohidrat kompleks itu sendiri terdiri dari polisakarida. Nah, yang kedua itu ada protein, yang dimana protein itu disusun oleh asam amino dan berperan sebagai salah satu penyusun membran sel, membantu transport substansi tertentu dan mempercepat reaksi kimia dalam sel. Nah, struktur protein ini sendiri terdiri dari beberapa. Yang pertama itu adalah struktur protein primer, sekunder, tersier, dan kuarter. Nah, di sini fungsi dari protein itu sendiri adalah untuk penyusun membran sel. Fungsi protein lainnya itu sebagai antibodi. Nah, yang selanjutnya itu ada lipid atau lemak. Kok lemak? Banyak banget ya lemak-lemak dalam tubuh. Nah, itu lemak itu tersusun oleh asam lemak dan gliserol. Nah, lemak ini berfungsi sebagai penyusun membran plasma. Sebagai penyusun membran plasma itu sendiri, fungsi lemak itu yaitu sebagai pemasok energi untuk seluruh aktivitas sel. Membentuk hormon dan membentuk vitamin. Nah, yang selanjutnya itu ada asam nukleat. Kok asam nukleat? Nah, di sini itu di dalam sebuah sel itu asam nukleat tersusun atas oleh nukleotida. Nah, setiap nukleotida ini terdiri dari gula, karbon, atau yang disebut ribosa atau deoksiribosa, fosfat, dan salah satu basa organik. Nah, asam nukleat itu sendiri berperan dalam mengatur pewarisan sifat dan sintesis protein. Nah, jadi sebagian sifat kita itu pewarisannya dari asam nukleat ini sendiri. Nah, klasifikasi asam nukleat itu menjadi dua, ada DNA dan RNA. Nah, DNA-nya ini sendiri tersusun dari nukleotida yang mengandung deoksiribosa, berfungsi untuk menyimpan kode gen dan untuk mengatur pewarisan sifat. Nah, RNA itu sendiri terdiri dari molekul nukleotida yang mengandung gula ribosa. Nah, fungsi RNA itu untuk digunakan dalam sintesis protein. Nah, di sini yang keduanya kita bahas tentang senyawa kimia anorganik, yang dimana yang pertama itu ada air. Nah, air ini merupakan komponen kimia sel yang komposisinya paling banyak. Jadi, di dalam tubuh kita itu mengandung banyak air, dan dimana massa tubuh kita itu kebanyakan itu mengandung air. Nah, fungsi air sendiri itu untuk sebagai pelaut bahan organik dan anorganik, serta mempercepat reaksi biologi dalam sel. Nah, yang selanjutnya itu ada vitamin. Banyak ya, ada vitamin A, D, E, dan sebagainya. Udah tahu kan fungsi-fungsi dari vitamin A, vitamin B, vitamin C, vitamin D itu apa aja. Nah, fungsi dari vitamin itu sendiri itu untuk mengatur zat yang ada dalam tubuh, memperkuat daya tahan tubuh, untuk pertumbuhan sel, mempertahankan fungsi metabolisme, dan sebagai pembangun sel. Nah, yang terakhir itu ada mineral. Kenapa sih kok mineral? Mineral sendiri itu berperan dalam aktivitas metabolisme sel sebagai pengatur kerja enzim serta memelihara tekanan osmosis dalam sel. Nah, fungsi dari mineral itu sendiri adalah untuk melakukan pemeliharaan fungsi dan kerja metabolisme, pengaturan kerja enzim, menjaga keseimbangan asam dan basa, serta memelihara tekanan osmosis. Sekian penjelasan materi kali ini. Dapat ditarik kesimpulan, yang pertama itu, penemu sel pertama kali itu yaitu Robert Hooke. Yang kedua, komponen kimia penyusun sel itu yaitu yang pertama itu ada komponen organik, yang kedua ada komponen anorganik, yang dimana komponen organik itu sendiri terdiri karbohidrat, lemak, protein, dan asam nukleat. Dan komponen
anorganik sendiri itu terdiri dari air, vitamin, dan mineral. Nah, sekian penjelasan materi kali ini. Sampai jumpa dan sampai bertemu lagi di materi selanjutnya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata maupun bahasa. Terima kasih. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.